aku juga bingung ya sama adik-adiknya. Adik-adiknya pun pengen bergerak. Dia kan nggak tahu link-linknya juga ya, kayak si Nia, kayak si Dela. Makanya kalau ngelihat, kalau aku juga pulang ke rumah itu kayaknya kadang sedih, inget semuanya, inget karena masih ada foto-fotonya dia ya nempel di situ, foto-fotonya almarhum. Kadang-kadang juga sedih juga gitu kalau inget itu. Ya sementara ini kita kosongnya aja dulu lah. Walaupun di situ semua masih ada barang-barangnya, di situ masih ada semua. Sementara ya rumah itu akhirnya ya kosong sampai sekarang. Tapi ada yang ngurusin, orang dekat situ ya, ada yang ngurusin, yang bersih-bersih ada. Ini semenjak almarhum 6 tahun. Dia 6 tahun kemarin ya, bulan Juni. Bulan Juni itu 6 tahun. Ya sebelum saya tahu maka keluarganya yang jarang ke sini. Ya yang ada pembantunya yang Mbak Kusnul suka bersih-bersih rumah. Itu selama yang tahu saya rumah itu kosong, nggak ditunggu. Ya lama juga sih Kak. Pertanyaan rumah kosong itu jarang ditunggu gitu. Ininya. Iya udah lama. Ya dianggap kalau orang kita mah ya bekalai aja lah. Ya jadi dalamnya pada bersih sih, ada yang ngurus itu Kak. Ya warga-warga di sini mah tengah ini aja Kak. Biasa-biasa aja. Bahwa ini mau kosong terus enggak ada gitu. Kalau belakang ini kosong terus ya. Kosong terus. Kosong. Dari kapan tuh Pak kosongnya? Itu udah sekitar habis corona itu loh. Sekitar tahun 2022 lah sepinya itu. Keluarganya jarang yang datang. Cuma ada yang pembersihan rumah itu, ada yang bersih-bersih, nyalain lampu ada. Sempat direnovasi. Cuma di dalam ruangannya itu terbengkelai itu, termasuk plafonnya itu loh. Barang-barangnya masih ada Pak di dalam? Barangnya udah tinggal tempat tidur satu. Itu aja. Kotor sekali kok di dalam. Saya juga waktu masuk itu tuh juga takut, walaupun saya laki-laki juga ada seram deh ya. Jadi saya suku yang renovasi rumah itu tukangnya sama kenanya, tolong antar sebentar mau pingin tahu lah. Walau saya tetangga dekat juga jarang masuk ke dalam. Masuk kayak rada berat hati saya itu loh. Rada seram. Mistis. Saya kira enggak lah. Ya, tapi saya belum pernah, misalnya malam-malam lewat sini belum pernah melihat gitu loh. Dan tidak ada cerita, tidak ada. Semua ingat-ingat semua gitu, ingat-ingat masa lalu. Jadi peninggalan dia dari hasil kerja kerasnya si almarhum si Yuli, ya aku manggilnya Yuli. Dulu tuh mama sama anak-anak tuh nggak punya rumah. Kalau masalah bikin yayasan kita perlu seseorang yang punya linknya, yang punya yayasan. Sebenarnya sih gampang aja, tapi kan mungkin anak-anakku tuh belum siap semuanya gitu. Ya anak-anak mungkin pengalamannya kurang ya, belum gitu. Nggak kayak si Jupe. Kalau si Jupe orang cepet, kalau dia udah ingin sesuatu sekarang sedih lah. Ya mama sih pokoknya kalau ngomongin dia langsung sedih aja deh, sedih karena dia cita-citanya ya itulah. Dia pengen ngurusin yang orang-orang sakit waktu itu, tapi belum sampai kesampaian. Sebenarnya sih udah kesampaian, tapi belum sampai kesampaian semuanya karena kan dulu dia juga lagi sakit. Inget banget itu anak kalau udah kerja udah inget waktu dia lagi sakit pun aja dia masih kerja. Coba bayangin dia lagi sakit mah, Yuli nggak bisa kalau Yuli tuh di rumah aja, Yuli harus kerja mah gini. Ya Allah tuh anak bener-bener mama tuh tahu deh penderitaan dia, perjuangan dia. Iya karena dia, mama sayang banget sama dia karena mama tahu perjuangan dia. Dia selalu ingin membahagiakan orang tuanya, ingin selalu membahagiakan mamanya, makanya dia sampai sakit-sakit dia belain dia untuk kerja. Selalu itu yang mama inget. Bahkan dulu dia sekolah, kuliah aja dia hasil dia kerja sendiri. Yang mau beli banyak. Waktu itu orang sampai datang dari Bandung, dari Lampung, itu mau bayarin rumah. Padahal tuh rumah harganya nggak segitu. Dia mau bayarin lebih dari itu. Terus mama bilang belum ada niat untuk jual ini rumah sampai kapanpun. Rumah ini insya Allah ya, kalau memang kita sehat
nggak akan mau dijual lah tuh rumah, karena tuh rumah semuanya tuh ada kisahnya, kenangannya semuanya itu hasil perjuangan almarhum lah rumah itu. Tuh nggak harga situ, dia mau beli di atas itu, tapi nggak sama sekali hati ini nggak tergiur, nggak sama sekali. Ada yang punya lewat dari 1 M lebih, padahal tuh rumah nggak segitu waktu itu kan, nggak ada. Tadi belum pokoknya ada yang nawar segini, wih bilang gila nawar ya, ada yang nawar segitu, tapi hati nggak sama sekali, nggak terbersit tuh ingin jual ya, kalau jadi uang udah habis. Enggak, kita belum ada mau rencana mau melelang, itu masih lama lah, biar waktu nanti yang berbicara. Kalau sekarang kita tidak mau melelang atau menjual apapun barang milik Kak Jupe. Kalau didatengin ngimpi, aku sering ngimpin dia, kadang-kadang suka pagi-pagi aja suka nyebut nama dia, kan bingung, kadang-kadang manggil anak-anak aja lupa. Terakhir aku waktu itu mau umroh ya, dia sih nggak ngomong apa-apa, cuma dia ketawa itu. Aku kan ke makamnya malamnya, besoknya pagi mau berangkat, dia ngimpin, dia cuma duduk aja melukin gitu. Belum puasa kayaknya ya, tuh belum puasa. Kita ya itulah, kita kan tidak tahu hari ini bagaimana, hari esok bagaimana, ya itulah. Padahal tuh mama tuh udah hati-hati banget, itu namanya nyebrang. Nggak tahu yang bagaimana. Perasaan tuh di jalan sepi kok. Orang itu pun juga mau gitu tuh mau buka bersama. Kebetulan kan di samping sini ada, kalau nggak salah ada Pondok Laras. Itu pada teman-teman tuh udah ngumpul semua di situ. Nah, kebetulan tuh kayaknya jam 6 kurang mama ada mobil di seberang. Jadi tuh mau nyebrang. Pikiran tuh semuanya tuh kosong jalanan itu. Nggak tahu gimana, itu pun juga nggak tahu. Mama tuh kejadiannya gimana pun nggak tahu. Kata orang-orang tuh kan padahal sebelah tuh kan suami. Jadi suami tuh menghindar daripada mama tuh, katanya ketabrak itu motor. Jadi motor dia yang pegang, jadi mama tuh didorong. Tapi dorongnya bagaimana kita nggak tahu, dan mama juga pun nggak tahu. Mama kan inget-ingetnya tuh sehari 2 hari di rumah sakit. Ceritain jadi begitu. Dia pun juga kan, dia aja katanya kelempar sampai 8 meter karena kan langsung ketabrak motor itu pun juga katanya ringsek sama sekali, kejadiannya pokoknya ringsek. Pada cerita gini, dia sama-sama jadi di rumah sakit nih joprak berdua, pingsan selama 2-3 hari. Ternyata waktu itu ribut-ribut, katanya ini nggak bisa mau dioperasi kepala karena kenanya kepala, kan mama tuh udah muntah-muntah katanya kan, muntah-muntah. Tapi dari pihak keluarga mama katanya jangan ambil tindakan langsung operasi kepala aja, di scan dulu katanya. Hari itu juga di scan, pokoknya mama nggak tahu dah, nggak sadar, di scan ternyata memang alhamdulillah itu mujizat Allah, mama tuh nggak boleh dioperasi, memang ada pendarahan di otak, hanya pendarahan di otak. Itu pun kata dokter yang harus disedot pakai alat ya, pendarahan itu ada di tengah-tengah, jadi nggak bisa walaupun dioperasi gitu. Katanya itu udah pakai alat apa nggak tahu deh tuh ya, katanya pakai alat. Karena udah di rumah sakit dalam 3 minggu, kayak tidur aja gimana sih? Pas bangun, aduh itu udah, pokoknya waktu itu udah yang nggak, ya Allah. Tapi Tuhan Maha Pengasih ya, masih sayang sama umatnya, dan mama pun masih dikasih sehat, alhamdulillah. Itu juga berkat semua teman-teman, berkat semuanya orang untuk mama itu, alhamdulillah. Amin. Nggak boleh angkat-ngangkat, nggak boleh kerja berat-berat gitu ya. Tapi mama udah nggak enak nih di rumah terus. Udah 1 bulan di rumah, mama langsung main poli itu pun mama juga nggak yang terlalu bagaimana, masih bisa sadar diri lah gitu kan, pelan-pelan dulu gitu mama main poli. Ya alhamdulillah sampai sekarang ada sih efeknya. Kalau dengar yang suara keras tuh masih di kepala tuh kayaknya yung gitu, dengung gitu. Orangnya tuh kreatif, dia tuh apa aja itu dia pikirkan untuk terus bisa aktif ya, untuk itu Kak Jupe. Kalau aku enggak, aku lebih udahlah agak ada santainya. Kalau beliau enggak, beliau itu bisa habis ngerjakan ini, ngerjakan yang lain, padahal belum selesai yang A tapi udah ngerjakan lagi, itu beliau. Kak Jupe itu orangnya itu sangat disiplin waktu. Itu Kak Jupe. Sangat disiplin waktu, menghargai orang-orang, itu Kak Jupe. Untuk ke makam, seminggu sekali deh orang tua ya. Kita kan dulu nggak bisa nyenengin dia. Ya apa salahnya cuma seminggu sekali kita cuma ngelihat aja kok, ngerapihin, bersihin kembang-kembangnya, makamnya. Semoga dia di alam kuburnya dilapangkan kuburnya,
Semoga ditempatkan di surganya, tempatkan di surganya. Itu berat, pasti berat banget untuk mengetahui takdir berkata lain, itu pasti buat mama berat sekali.